Ini produk asli Indonesia atau bukan sih, Bu? Produk asli Indonesia. Betul. Betul. Kalau zaman dulu itu kalau makan biskuit ada yang dilakban, bisa dilakban balik supaya isinya tetap renyah. Oke. Itu pakai lakban kita. Oh. Kita punya produk yang artinya bisa mengcustomize dengan kebutuhan dan cuaca ekstrim di setiap benua yang berbeda-beda. Nacitep ini sudah ada di 70 negara ya? 70 negara, 5 benua. Wow. Kamu jualan online nggak sih? Paling sebel nggak sih kalau jualan online itu pada saat kita udah rapi, barang dagangan kita udah dimasukin ke kardus, sudah diselotip, ya udah bagus-bagus. Pada saat mau ngasih ke jasa ekspedisi, tiba-tiba selotipnya copot. Jadi harus diulang lagi. Padahal paketnya ratusan yang harus dikemas. Nah, jadinya makin lama kan kerjaan kita dan akhirnya profit kita akan turun. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan brand yang bisa jadi solusi Sobat Transvision yang lagi jualan online. Ya, dia ini brand perekat yang udah terjamin kualitasnya karena sudah lebih dari 40 tahun menjual perekat dan variasinya. Mari kita sambut Nacitep. Oke, selamat datang Sobat Transvision, selamat datang kembali di episode terbaru dari Super Branding. Oke, boleh ulang. Selamat datang kembali di episode Super Branding bersama Super Brands Indonesia. Hari ini kita kedatangan brand legend. Ya, pasti semua yang memiliki kesenangan prakarya atau bukan jualan online pasti tahu brand satu ini, Nacitep. Ya, hari ini bersama saya ada Ibu Juli. Halo Bu Juli. Halo. Nah, Bu Juli ini adalah marketing manager dari Nacitep. Oke, Bu. Mari kita ngobrol, kita kupas ya rahasia sukses dari Nacitep. Nah, dengar-dengar nih Nacitep ini sudah diekspor sampai ke 70 negara. Ini produk asli Indonesia atau bukan sih, Bu? Produk asli Indonesia. Betul? Betul. Jadi bukan perekat yang Ibu beli dari mana, lalu Ibu bungkus ulang, lalu Ibu jual lagi gitu, enggak ya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Berarti pabriknya pun di Indonesia? Betul, pabriknya di Indonesia. Oke. Hasil karya cipta anak Indonesia. Kalau gitu jangan beli yang lain, Nacitep. Karena Nacitep ini Indonesia asli, ya. Kan ini udah 40 atau lebih tepatnya 45 tahun ya Nacitep ini ya. Dan ini udah tersebar di 70 negara gitu. Boleh nggak Bu cerita, ini gimana sih brand ini dimulainya? Brand ini dimulai dari tahun 80-an. Awalnya kita merupakan converting, tapi akhirnya di tahun 90-an kita mulai mengembangkan brand kami dengan mulai memproduksinya dengan sendiri. Jadi kita mengembangkannya lewat factory kami, kita punya R&D lab sendiri, kita punya laboratorium sendiri, kita punya tim QC sendiri. Baru deh tercipta produk-produk yang inovatif. Oke, sampai hari ini masih ada. Betul. Gitu ya. Ini distribusi di mana-mana ya, karena saya ngeliat ini ada di mana-mana ya. Betul. Ya, jadi mulai dari anak-anak prakarya sampai semua yang jualan online itu semua pakai. Nah, tapi nggak cuma itu kan ya Bu ya, produknya ya. Enggak. Produknya ada apa lagi tuh Bu? Produk kita selain OPP tape yang mungkin dikenal sama masyarakat luas adalah lakban. Oke. Tapi kita punya juga masking tape, PVC tape, punya hard PVC tape, kita punya ducting tape, kita punya craft tape, metallized tape. Oh banyak ya.
Nah, kalau apa tadi Bu? Masking tape. Masking tape itu apa Bu? Masking tape itu mungkin yang biasa teman-teman tahu itu biasanya tuh lakban kertas yang biasa buat pengecatan. Mungkin teman-teman yang di otomotif Iya, iya, iya. sangat familiar, Iya, atau iya. mungkin juga di garment. Kita akrab juga tuh sama teman-teman yang di garment, konveksi atau pabrik sepatu. Oke. Nah, kalau PVC itu yang buat AC ya? PVC ada dua, ada Oh, ada AC, apa? ada sama yang buat isolasi listrik. Oh, oke. Gitu. Kita juga punya PVC can sealing. Kalau zaman dulu itu kalau makan biskuit ada yang dilakban, bisa dilakban balik supaya isinya tetap renyah. Oke. Itu pakai lakban kita. Oh, jadi ini Ibu adalah yang bikin kita semua kesal ya dulu ya. Kalau setiap kali Lebaran ya dibuka, habis itu tutup lagi, Iya. buka tutup lagi supaya dia tetap renyah gitu. Betul, Nah, itu ya, betul ya. betul. Nah, tapi sebenarnya Naci tape ini Bu, itu positioningnya tuh apa sih Bu? Positioning brandnya maksud saya ya, positioning brandnya. Kalau untuk positioning brandnya sendiri sebenarnya kita tuh berusaha untuk menciptakan produk yang inovatif, yang berkualitas. Kita sangat konsisten dengan produk yang kita produksi. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan bukan sekedar teman. Teman yang menolong, yang tadi dibilang. Kan kesel juga kalau misalkan buka kaleng biskuit, Iya. lemnya patah-patah. Betul. Itu kan secara quality kontrolnya tidak lolos. Iya, betul. Lebih enak kan mau makan, buka langsung set, langsung selesai gitu, langsung rapi, bisa dimakan. Iya. Nah itu kita menciptakan kualitas yang ibaratnya sekali dibuka dari ujung ke ujung itu tidak putus. Oke. Tentunya perekat dengan baik. Iya, saking baiknya kadang-kadang kita nyari ujungnya nggak ketemu Bu. Pasti gitu. Ya, kalau yang sering makan biskuit pasti ya nyari pasti itu. Ini gerakan ini nih Bu, saya diputer. Ah ini dia nih baru dikletek, betul ya? Betul, betul. Oke, nah ini menarik nih Bu. Tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol sebelum kita taping ya Bu ya. Nah ini itu diekspornya ke 70 negara dan katanya ya ini dari Ibu ya bahwa ini adalah salah satu raksasa di dunia perekat. Brand Indonesia yang sudah mendunia dan dia udah jadi raksasa. Coba Bu, 70 negara tuh gimana sih Bu? Iya, awal mulanya memang kita ke negara tetangga terdekat. Kita mulai dari Singapura dan Ya. Australia. Ya. Setelah akhirnya kita menembus pasar Singapura dan Australia, kita terus berkembang ke pasar negara-negara tetangga lainnya, seperti Amerika, Ya. Eropa. Nah, kenapa tadi yang saya bilang keunggulan kita adalah kita punya factory sendiri, kita punya R&D, kita punya QC laboratorium sendiri, kita punya tim yang solid. Kita bisa mendevelop sesuai dengan kebutuhan setiap customer Segmen ataupun ya? segmentasi si per company Wih, gitu. Jadi artinya ini kita bukan cuma sekedar perekat, tapi kita adalah perekat yang bisa menghubungkan the tape that connects the world. wih, Gitu. keren tuh Iya. tagline-nya. Sayang ya, Naci Tape tuh belum buat tape yang bisa merekatkan hati. Oke, ya tadi 70 negara ya Bu, saya bisa ngelihat bahwa bisa tembus pasar Amerika Serikat. Itu kan luar biasa ya. Ya, selamat sebelumnya. Habis itu Ibu Naci Tape ya. Naci Tape ini memenangkan Super Brand. Selamat Bu. Nah, kita makanya pengen kasih dong Bu bocoran strateginya untuk kenapa kok menurut Ibu Naci Tape bisa menang Super Brand Bu? Karena sebenarnya kita punya unique selling point. Hmm. Kenapa kita unik? Karena kita salah satu company yang hanya satu-satunya. Oke. Saking satu-satunya tuh, Iya. satu-satunya terus. Satu-satunya company di Asia Tenggara yang melakukan memproduksi tape dengan 3 teknologi. Oke. Yang pertama teknologi acrylic base, kedua teknologi rubber base, yang ketiga teknologi synthetic rubber base atau yang dikenal dengan hot melt. Oke. Gitu. Karena kita punya 3 teknologi tersebut, makanya tadi yang saya bilang, kita bisa menembus 70 kebutuhan untuk 70 negara. Kebutuhan setiap person ini sangat berbeda-beda. Iya. Tapi Naci hadir untuk menemani di semua kebutuhan. Oke. Berarti Gitu. per negara punya spek masing-masing gitu ya. Betul. Spek masing-masing. Oh, itu keren ya. Nih
bikin bangga ya, brand Indonesia bisa nembus pangsa market internasional dan custom made. Nih kita menarik nih, ini baru pertama kali kita kedatangan tamu yang menembus pasarnya seglobal itu, ya. Nah, Bu, ini kan Nacitep ini sudah ada di 70 negara ya, ya. Nah, berarti Nacitep ini sudah dinikmati di 70 negara. Nah, saya pengen tahu sih, untuk revenue drivernya apa? Saya paham bahwa Ibu Nacitep ini melayani banyak segmen, begitu ya. Nah, banyak jenis variasi gitu. Tapi sebenarnya yang best sellernya apa sih, Bu? Saya tambahin dikit ya Mas, 70 negara 5 benua. Wow, oke. Kenapa saya tambahin sedikit supaya teman-teman jadi bisa lebih tahu dan punya gambaran bahwa produk-produk kita ini punya teknologi-teknologi yang tadi kita bilang ada 3 teknologi itu. Iya. Kita punya produk yang artinya bisa mengcustomize dengan kebutuhan dan cuaca ekstrim di setiap benua yang berbeda-beda. Oke. Gitu. Tentunya revenue driver kita itu di OPP tape. Atau Ya. Atau nama lainnya lakban. lakban ya. Sobat Transvision, lakban. Oke. Iya, Lalu tentunya tapi kita juga punya produk-produk unggulan lainnya seperti masking tape, craft tape, Oke. PVC tape, PVC canceling, PVC ducting, yes. Oh ya, gitu ya Bu ya. banyak sekali produknya. Banyak sekali ya, kalau kita sebutin semua tentunya bisa menghabiskan podcast ya 1 hari penuh. Kalau Tapi kita intinya, kupas lebih iya, dalam. kalau kita kupas lebih dalam. Mungkin nanti ada podcast lanjutan untuk kita membahas setiap duct tape. Boleh. Duct tape setiap Setiap rekat. tape. Setiap rekat. Iya. Oke, membangun brand. Ya, 45 tahun gitu. Pasti ada kegagalan, pasti ada pelajaran gitu ya yang didapatkan gitu dari selama membangun itu. Karena saya yakin membangun brand 1 tahun aja nggak semua orang kuat, apalagi 45 tahun gitu. Bisakah Ibu memberikan insight ke Sobat Transvision yang mungkin saat ini lagi belajar membangun brand, kegagalan dan pelajaran apa yang Ibu pernah jalanin untuk saat membesarkan Nacitep ini? Iya. Kegagalan, mungkin yang bisa dibilang kegagalan itu adalah karena kita terlalu fokus untuk menciptakan produk yang inovatif. Ya. Karena saking beragam dan saking serunya nih, ternyata kan memang kebutuhan setiap person di Indonesia aja kan berbeda-beda. Betul. Apalagi di luar negeri, begitu kita udah mulai masuk pangsa ekspor itu kita mulai kayak, oh ternyata ini bisa buat ini, Iya. ternyata ini berfungsi buat ini. Kan kita seperti menolong Iya. kebutuhan orang juga gitu kan. Iya. Ternyata bukan cuma dokter yang bisa menolong juga. Ternyata kita sebagai penjual pita perekat juga bisa menolong hidup banyak orang. Iya. Nah, kita saking asiknya itu ternyata jadi satu, ya bisa dibilang tadi satu kesalahan. Kita lupa untuk fokus untuk menciptakan brand awareness-nya. Oh. Promosi. Tapi Kita kok saya kurang- tahu Nacitep Bu, berarti nggak gagal-gagal banget dong Bu itu. Iya, tapi secara promosi itu kita memang kurang maksimal. Iya. Karena kita lebih fokus dan explore, asik bermain di R&D. Oke. R&D dan kita langsung ke kebutuhan user. Oh, Gitu. nggak apa-apa lah Bu. Toh kita semua tahu dan Iya. rata-rata kan memang selotip ya Nacitep ada di mana-mana lah gitu kan. Nah, tapi kok pelajarannya sendiri selain itu Bu, ada lagi kah? Apa hanya itu aja? Hanya itu aja. Hanya itu aja. Oh, Iya. ini salang ini kecil, cuman dirapatin bentar jadi Bapak yang punya Nacitep ini. Bapak kok masalahnya kecil sekali. Oke, nah sekarang tadi kan saya bilang bahwa Nacitep ini itu banyak yang memang kita bisa mendapatkannya di mana-mana. Karena yang saya pahami bahwa distribusi dari Nacitep ini ya tentunya kalau ke 70 negara aja bisa, apalagi di Indonesia pasti ada di counter-counter terdekat. Tapi sebenarnya mencobanya tuh yang di mana sih Bu? Mencoba kalau pengen tahu Nacitep itu di mana? Oh, kalau untuk pengen tahu mencoba sampel produk kita bisa ditemuin di beberapa marketplace. Oh, oke. Di marketplace ada, terus di toko retail modern terdekat dengan rumah ada. Di
Di toko-toko tetangga juga ada. Iya. Bisa Oh gitu. ditemuin. Oh gitu. Iya. Toko buku Ada. pasti ada loh Ada ya. di toko buku ada. Kayaknya kalau saya nggak salah sampai toko buku kecil pun ada ya. Ada, Oh, iya. ada. Hebat dong ya. Iyalah ya 45 tahun ini suara hati Iya. nih. Oke, nah untuk pesannya Bu. Nah ini kan kita sudah ngobrol tadi ya panjang lebar ya Bu ya. Saya sebenarnya penasaran sih gitu ya. Ibu kan udah banyak mendapatkan pelajaran A, P, Z gitu ya karena membangun ini, apalagi mungkin bukan kelas kita. Bahkan Ibu udah sampai marketing ke kelas 70 negara. Gitu. 70 negara sudah dirambah. Nah, boleh nggak Ibu kasih pesan buat kita para marketer nih yang baru saja memimpin tim atau brand gitu ya. Gimana sih bisa jadi kayak Ibu? Intinya satu sih, kuncinya konsisten. Oke. Kalau kita memberikan sesuatu yang dari hati, saya yakin setiap penggunanya itu pasti akan sampai gitu. Iya. Dari hasil produknya sendiri juga kelihatan kan produknya berkualitas Iya. gitu. Iya. Bener-bener ya. Kalau Karena dari- tadi saking konsistennya R&D-nya sangat kuat Iya. ya. Iya. Nggak apa-apa Bu. Betul. Iya, tapi memang kita lihat bahwa orang pada bilang bahwa marketing tuh gampang gitu ya. Marketing gampang, viral tuh mudah. Yang susah adalah konsisten. Betul. Terima kasih Bu hari ini ngobrol-ngobrolnya Bu Juli, waktunya. Aduh, Ibu saya tahu Ibu sangat Iya. sibuk ya, pergi ke 70 negara. Terima kasih Bu sudah bisa berkunjung ke sini dan kasih kita tips menarik, rahasia sukses dari Nacitep. Semoga Sobat Transvision bisa mendapatkan pelajaran berharga dari percakapan kita hari ini. Terima kasih Bu ya. Makasih. Oke, Sobat Transvision, selesai sudah podcast Super Branding berkolaborasi dengan Super Brands Indonesia yang menghadirkan hari ini brand dari Nacitep. Ya, kita baru tahu bahwa ternyata Nacitep ini dari Indonesia, diproduksi di Indonesia dan sudah ada di 70 negara. Ya. Dijamin lagi kualitasnya karena R&D-nya juga ada di sini. Jadi sudah disesuaikan dengan iklim tropis, lalu dengan kebiasaan orang Indonesia. Coba dicoba sekarang Nacitep-nya. Siapa tahu omset dari jualan online bagus, AC nggak bocor lagi mungkin, ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu klik like dan subscribe di channel kita supaya mendapatkan episode terbaru. Terima kasih kepada Nacitep dan juga Super Brands Indonesia atas kolaborasinya. Sampai jumpa di episode berikutnya.